Jadi bukan berarti saya pakai kain sarung ini pengen dipanggil al-mukarram, enggak. Kenapa saya pakai kain sarung? Karena kata bapak saya, anak laki harus rajin pakai kain sarung, nanti anaknya banyak. Boleh dicek kiai yang pakai kain sarung sama yang pakai celana, banyakan anaknya kiai yang pakai kain sarung. Lada leluasa teh kita tah. Di dokter, di bidan, di dukun beranak, ngeden ditungguin, suami nungguin, keluarga nungguin. Hebat nggak itu? Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Kalau istrinya ngeden, itu suami megangin istighfar nyebut yang kuat. Tapi suami lagi ngeden, ada nggak istrinya megangin? Ayo papa, ayo papa. Aduh gerak papa, karake 2 potong papa, ayo gerak. Jadi orang punya pangkat, punya jabatan, punya ekonomi yang bagus, bisa jadi bukan doa kita, doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita, karena wasilahnya kita jadi orang dari orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada dulu sebelum jadi bapak. Pernah jadi anak, waktu jadi anak kita bagaimana dengan orang tua kita? Di sini bapak-bapak apa ibu-ibu yang masuk ke surga? Ibu-ibu lah, ngajinya rajin pak. Orang belum mulai acara dia udah kumpul. Kita bapak-bapak pengajian udah mulai masih di tembok, bleduk pok. Jadi suami itu nggak pernah benar, salah terus. Diem di rumah, diimah baik. Begitu keluar baik lempangan baik. Jadi imah salah, keluarga salah. Ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati ngasih pantun, saya pikirin apa ya, tapi pengen ke situ dulu tuh, ke 528. Kalau mau memasak bihun, warau dong. Kalau mau memasak bihun dimasak jangan sampai merekah. Buat Kuningan selamat ulang tahun 528 makin barokah. Buat Pak Bupati, kalau nggak pas dipas-pasin ya Pak. Kalau mau ziarah ke Gunung Jati, coba lihat-lihat ada pohon kayu. Satu kata buat Bapak Bupati, I love you. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalatahu wa adal amanah wa kasafal ghummah wa mahazul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati, disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Jadi saya bukan ustadz beneran. Maafin kenapa sekarang saya ceramah, bukan karena saya udah punya ilmu, bukan karena saya alim. Biasanya saya syuting sama Parto sama Eko. Sekarang saya ceramah. Kenapa saya ceramah? Karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Murid pasti belajar dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya.
anak dari ibunya, ibu dari ibunya, ibu-ibunya dari ibu-ibunya. Depan bupati saya gugup ini ceramah. Kalau anak pasti dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Karena disebut anak, dia keluar dari rahim ibunya, maka itu anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu tikus namanya. Jadi mohon maaf kalau saya ceramah, saya sambil duduk santai boleh? Kalau ceramah saya jujur aja, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Kalaupun saya ceramah kurang pas, tolong dipas-pasin aja ya Bu ya, khususnya teman-teman panitia. Kalau saya ceramah kurang berkenan atau kurang enak didengarnya, nggak masalah. Yang penting buat saya, uang yang sudah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Kuningan yang terhormat Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar MSI. Izin Pak Bupati sehat terus, panjang umur, dan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam melaksanakan tugasnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan yang terhormat Bapak Haji UU Kusmana Esos MSI. Izin Pak Sekda. Juga Bapak Camat Kuningan yang terhormat Bapak Deni Hamdani SE MSI, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jajaran pengurus dan ketua panitia, juga pengurus DMI Kabupaten Kuningan. Oh ini beda ini. Dan juga Bapak Dewan, izin Pak Dewan, dan juga teman-teman senior lainnya. Mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu, ibuku, kakakku. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Demi Allah nggak ditulisin. Tapi ada spesial ini yang kita jadikan doa malam hari ini, spesial buat Bapak Haji Iwan Setiawan almarhum, karena beliau sempat berkunjung ke tempat saya dan sangat antusias dengan acara ini. Bahkan Pak Bupati dia menawarkan selesai acara besok pagi saya diajak berkunjung ke kantor Bupati. Itu yang saya dengar, dan saya insya Allah saya bilang, karena ada planning setelah malam ini saya harus disuruh nginep sama beliau, nanti kita ketemu Bupati. Ternyata Pak Bupati datang ke sini, alhamdulillah. Juga almarhum Bapak Haji Uja Rosuja, juga Bapak Haji Ahmad Dasuki. Malam hari ini spesial kita kasih doa karena orang-orang yang luar biasa. Beliau meninggal hari Jumat pagi, dan orang yang meninggal hari Jumat bebas siksa kubur, amin ya rabbal alamin. Khususan semua ila rohi Bapak Haji Iwan Setiawan bin Haji Iba Badri, juga yang Bapak Haji Ahmad Dasuki bin Pulan, Bapak Haji Uja Rosuja bin Pulan, wa ila arwahi jami ahli kubur, khususan abina, kita sebut bapak kita, wa ummina, dan juga kita sebut ibu kita. Khususan di tempat ini orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haqqi umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati. Amin. Mudah-mudahan ahli kubur min ahlil khair. Amin. Min ahlil jannah. Amin. Kita kebagian barokah dari orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang memang min ahlil khair, amin ya rabbal alamin. Dan saya di sini silaturahmi aja, nggak usah ceramah panjang-panjang, takut banyak salahnya. Ibu kuat sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1 kuat? Saya enggak. Ibu lanjut sampai subuh nggak apa-apa. Oh, di sini ada ustadz yang ceramah sampai 1 jam, ada. Di sini kalau ada dakwah, ada kiai yang ceramah sampai 1 jam, ada. Yang 2 jam juga ada.
Wow. Yang 3 jam juga ada. Wah, udah berapa ustadz yang mati di sini? Saya pengen silaturahmi. Ya Bu, kita hadir kumpul bersyukur. Kita pertama kita dalam rangka peringatan Maulid, yang kedua syukuran kita juga, kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka, dan yang paling luar biasa kita sudah sampai di 528 Kuningan kita. Ya Bu ya, berkah terus ya. Kalau saya bilang Kuningan jawabannya melesat. Oke. Kuningan luar biasa. Ayo, wujud dari rasa syukur kita yang pertama ke Allah, yang kedua kita berharap pertama ridho Allah, kedua syafaat dari syafaatnya Rasulullah. Ya Bu ya, bukti cinta kita cinta ke Rasulullah karena Allah cinta kepada Nabi kita Habibullah. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hari ini yuk bareng-bareng sallallahu ala, yang keras, sallallahu sallallahu ala. Kalau di hati kita ada orang yang selalu kita sebut, ada manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita dapat kemuliaan itu. Termasuk hari ini saya nggak pernah bermimpi saya ceramah di Kuningan di Masjid Al-Muttaqin. Ini orang-orang yang bertakwa semua, yang paham betul dengan imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Ya, cek cek kontrol son. Ya, cek ya. Satu kehormatan yang luar biasa. Yang kedua, saya bisa bertemu dengan bupati yang baru kemarin. Saya pikir apa iya, tapi ternyata di Al-Muttaqin ini benar-benar muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Orang yang baik. Kalau hari ini saya melihat imamnya baik, makmumnya baik, masjidnya baik, bupatinya baik, sekdanya baik, camatnya, lurahnya baik, pejabatnya baik, masyarakatnya baik, berarti ini Kuningan kampung yang baik. Khususnya di Kelurahan Awirarangan ini orang baik. Bahkan ayat maulid nggak banyak, sedikit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. Saya melihat ini hasanah yang luar biasa malam hari ini, sampai ke sana, sampai saya ceramah mungkin pulang begini aja pala saya. Saya ke sana terus nggak mungkin, karena di sana ada. Kalau saya ke sini terus, di sini ke belakangan. Jadi akhirnya saya pulang ceramah ini yang disebut salah bantal. 3 penjuru saya ceramah. Pantasnya saya tukang parkir ini. Terus. Kalau sudah ini orang baik, bikin acara baik, kumpul dengan orang baik-baik, ya Bu, kampung kita kampung yang baik, kabupaten kita kabupaten yang baik, dunianya baik, akhiratnya baik. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Kalau dunia baik, akhiratnya baik, ini kumpul ini. Karena akhirat bagaimana dunianya? Kalau dunianya begini, cakep. Kita masuk surga bukan cuman kita, bukan cuman bupati masyarakatnya, sampai nanti Kuningan ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu saya usul sama Pak Bupati, Pak, acara seperti ini kalau bisa kita bikin seminggu 3 kali.
yang ceramah saya terus. Iya. pulang dari Kuningan bawa ninja saya. Ini bercanda. Kalau bahasa orang Kulon gitu, lalagaan gimana lalagaan sugan bae nyaan gitu. ngarep. Mana yang baik-baik? Ini yang baik saudaraku, ini kakakku, ibuku, tetehku. Wah, seragamnya juga baik. Itu yang begini berapa kali bayar? Oh, kontak. Saya selalu setuju kalau pengajian bapak-bapak jarang pakai seragam. Jarang, karena nggak ada kiai yang nawarin utang seragam. Ya, makanya kalau ada ustazah nawarin seragam, ambil. Jangan pakai aku nunggu izin suami aku dulu, kelamaan. Ibu yang utang, suami yang kelar. Kenapa istri punya utang? Tetap yang salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju? Kenapa ibu punya utang? Karena bapak ngasih duitnya. Saya berani taruhan Pak, kalau pagi-pagi istri kita kasih 10 juta, sarapan paginya enak nggak Bu? Siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya enak nggak Bu? Termasuk istri tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Kebuka dong. Ya, saya mohon izin, saya kalau ceramah nggak ada ilmunya, jujur aja. Ada orang bilang ceramah kok nggak ada isinya, jawaban saya sedikit isiin aja sendiri. Udah ceramah saya yang diisiin saya juga, ya Bu. Artinya kenapa? Suami itu sebetulnya tuh nggak penting-penting banget. Jujur Ibu, saya udah survei, ternyata suami itu nggak penting-penting banget. Biarin dia nggak ganteng nggak masalah, biarin dia nggak keren nggak masalah, biarin dia nggak tinggi. Nggak masalah, biarin suami nggak ganteng nggak keren, dekil sekalipun nggak ngaruh, yang penting punya. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Bener kan? Maaf Pak, kita jujur Pak. Saya tanya sekali, kita kerja, suami kerja 2-3 hari berangkat kerja, nggak masalah, asal sebelum berangkat ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Selesai. Ibu ke pasar nggak bawa suami, nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar lewat toko emas, lewat baju-baju, tapi bawa suami cuman nggak bawa? Biarin berangkat sendirian asal udah megangin. Selesai. Artinya suami nggak penting-penting banget. Jadi kalau ada bahasa ibu, kalau ngaji ngutang terus nggak apa-apa. Jujur Ibu, survei membuktikan nggak di kampung nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya utang. Iya atau tidak? Buktikan. Kita pulang ke rumah, lihat di dalam, di depan motor udah lunas apa belum? Di garasi ada motor lunas apa belum? Masuk ke dapur, ke dalam ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Itu showroom bisa diutang nggak? Showroom motor di pinggir jalan bisa diutang nggak? Jadi apa yang nggak bisa diutang? Secara jujur, sampai pagi kita dorong pintu, itu bunyi pintu rumah kita kridih, karena di dalam rumah ada Bahkan secara jujur, negeri kita juga termasuk negeri yang banyak. Bener. Bahkan bayi yang baru lahir siap-siap nanggung utang. Jadi jangan pernah berhenti terus. Jangan sampai kita nggak kebagian. Jadi kalau ditawarin utang seragam, ambil. Nggak usah aku izin dulu sama suami aku, nggak usah, ambil aja.
ambil aja. Kalau nunggu izin suami kelamaan, takutnya besok berangkat ngaji karena nggak seragam, nggak diajak tahu. Balik lagi ibu, saya mau ceramah macam apa, yang penting asik aja. Kalau saya jujur aja ceramah bikin orang girang, saya nggak bikin orang bener. Kalau ketua masjid Pak Kiai Haji Tatang bilang nanti tolong jamaah saya suruh bikin biar pada bener, saya nggak datang karena saya juga nggak jelas benernya di mana. Kalau kata guru saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar itu yang matinya husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini kita masih audisi, belum tentu saya yang masuk surga, belum tentu. Bisa jadi kamu. Jadi bukan berarti saya pakai kain sarung ini pengen dipanggil al-mukarram, enggak. Kenapa saya pakai kain sarung? Karena kata bapak saya, anak laki harus rajin pakai kain sarung. Nanti anaknya banyak. Makanya boleh dicek kiai yang pakai kain sarung sama yang pakai celana, banyakan anaknya kiai yang pakai kain sarung. Lada leluasa teh kita tah. Bukan karena saya pengen dianggap al-mukarram, enggak. Saya sadar betul bahwa saya keluar dari sinetron Para Pencari Tuhan. Setelah main Ngelabas sama Parto sama Eko, saya main sinetron Para Pencari Tuhan yang setiap sahur nemenin ibu masak sahur. Masih inget nggak teteh? Yang kalau sahur tuh, ya bu, yang jadi Ustadz Ferry di sinetron Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry. Saya ingat, itu aku. Iya, sumpah demi Allah itu aku. Yang dalam cerita itu saya takut sama istri. Cerita sinetron seorang ustadz takut sama istri, itu ceritanya. Atau aslinya mah sarua meren. Kenapa saya bilang harus takut sama istri? Cek hehe. Rata-rata suami itu memang harus takut sama istri. Karena maaf, kehebatan wanita enggak bisa tertandingi. Ibu mau lahiran ngajuru ngeden keluar anak. Bener? Hebatnya nih ibu kita ngeden mau ngajuru ngeluarin anak, ngelahirin itu keluar anak. Di dokter, di bidan, di dukun beranak, ngeden ditungguin, suami nungguin, keluarga nungguin. Hebat nggak itu? Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Kalau istrinya ngeden, itu suami megangin istighfar nyebut yang kuat. Tapi suami lagi ngeden, ada nggak istrinya megangin? Ayo papa. Aduh gerak papa, karena kedua potong papa, ayo gerak. Itu hebatnya ibu. Makanya anak yang ngelawan orang tuanya zaman dulu gampang. Ada bahasa yang indah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Jadi hari ini kita udah jadi bapak dari anak-anak kita, sudah jadi ibu dari anak-anak kita. Dulu sebelum jadi ibu pernah jadi anak. Gampang ibu, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Ibu saya hebat ibu saya. Walaupun nggak kaya, tapi juga nggak miskin. Saya nggak ada keluarga miskin, dari ibu bapak kakek nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisang.
Saya mau makan tuh nggak pernah diajak ke restoran sama ibu bapak saya. Saya kalau mau makan enak nungguin bapak balik tahlil. Dapat daging sakit. Ibu saya yang ambil. Seetik ewang tadi gaji. Teka rasa daging dengan kecap doang. Hidup tuh. Ya maaf kalau sekarang hari ini termasuk kita jadi orang punya pangkat, punya jabatan, punya ekonomi yang bagus, bisa jadi bukan doa kita, doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita, karena wasilahnya kita jadi orang dari orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada dulu sebelum jadi bapak. Pernah jadi anak, waktu jadi anak kita bagaimana dengan orang tua kita, balikannya cuma begitu doang. RT-nya baik, ibu pengen jadi masyarakat yang baik, RT-nya mesti baik. Pengen jadi masyarakatnya baik, penduduk negeri ini baik, pemimpinnya kudu baik. Nggak bisa, itu nggak bisa dihilangin. Ya, ini negeri baik. Negeri kita Indonesia gemah ripah loh, jinawi. Udah yang keberapa tahun? 81 tahun kita merdeka. Iya bu, mantep. Nggak ada yang berani jelekin Indonesia. Cuman yang ngurusinnya doang. Ya, saya baik bisa begini karena ibu bapak saya bener-bener bagus ngedidik saya, ngajarin saya. Sampai-sampai ke Kuningan, ke Kelurahan Awi Rarangan, bapak saya udah nggak ada, ibu saya juga udah nggak ada. Karena didikannya bagus nggak kelihatan di sini. Ya iyalah. Nah, kita berharap Indonesia menjadi bagus dengan pemimpin-pemimpin yang bagus. Hari ini kita jadikan contoh. Jarang loh pemimpin yang mau duduk dengerin saya ceramah. Baru Bupati Kuningan yang berani begini. Saya nggak pernah diundang sama bupati, terus bupatinya ada, jarang. Kadang-kadang cuma hari ini cakep nih. Sekdanya ada, dewannya ada, camatnya ada, cakep nih. Masalah, mudah-mudahan nih pemimpin-pemimpin kita Allah kasih sehat, panjang umur, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan setiap tugasnya, amin. Modalnya apa sih kita sehat? Asal juga nol. Saya punya teman politikus, Eko, dia nggak pernah ngundang saya ke DPR. Malah pengurus Masjid Al-Mutakin yang ngundang saya, dia enggak. Banyak duitnya, banyak, cuman koret. Artinya hati-hati bener sekarang tuh. Maaf, masya Allah, saya tukang ngomong bisa salah di omongan. Ini tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan. Bener label buat kita tuh al-insanu makhlul khata wa nisyan. Manusia tuh tempatnya salah dan lupa, bukan hanya tempat, ternyata kita jadi gudangnya salah. Beruntung ada maulid, beruntung ada masjid, beruntung kita masih di belakang imam ada astagfirullahaladzim. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal cukup, jabatan pangkat kita punya gak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, istighfar kita. Surga tempat yang bersih, gak bakal masuk yang kotor-kotor. Bener ibu. Makanya orang tua kita setelah sholat gak buru-buru pulang. Astagfirullahaladzim, ini kan kita astagfirullah. Kalau qori mungkin astagfirullahaladzim qori. Kalau mama nggak usah astagfirullah. Itu bapak saya yang bilang sewaktu saya lagi gagah-gagahnya ibu jadi artis. Ngelaba sedang naik-naiknya. Nama lagi wangi, duit lagi banyak, gagah sampai busuk waktu itu duit saya. Dibuang, tuh atuh duit mas, sanajan busuk ya tetap aja ditendang. Artinya apa? Bapak saya berpesan, dunia lu kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit lu punya miliaran nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, tauhidnya kita la ilaha Muhammadur Rasul. Tuh, coba bareng. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha. Yuk kita tauhidkan diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Ya bu, kita tukang ngomong banyak salah. Ya bu,
ngupas bawang bisa 700 kumaha itu. Eureun orang jadi penceramah ge eureun orang. Mending kan ngupas bawang walaupun cimataan tetep bae. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha barang la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah. Cuman segitu, dunia dan seluruh isinya ada di situ. Rumah tangga, urusan, maaf, kita semua. Cuman sesuatu yang maha sesuatu cuman Allah tuh. Makanya di saat saya lagi naik-naiknya saya udah nggak ngelawak lagi. Habis gimana? Emang TV udah kalah sama YouTube. Ternyata bener kata Kiai, la ilaha illallah ay bimana Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh, manusia butuh, kita semua bakal pulang menghadap tuh. Komitmen kita dari sholat, kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis pak, habis, nggak ada yang kita bawa. Cuma ini nih orang-orang yang baik tadi nih, termasuk min ahlil khair nih, Pak Iwani min ahlil khair. Beliau yang datang sama Pak Kiai, sama siapa senior kita Pak Kiai ke tempat saya ya. Pak ya. Ini Pak Ujang, ini orang-orang yang luar biasa ini, sampai bisa menghadirkan ke sini. Kalau kita punya keinginan Allah tolong, manusia tolong. Datangnya saya ke sini karena pertolongan, bukan karena saya. Artinya saya nggak ada apa-apanya kalau nggak diundang. Apalagi nggak ada duitnya, lama nyampe nya. Ya maaf Pak Bupati, Ustadz juga kalau nggak dikasih duit, nggak dikasih makan, mati juga dia. Ceramah mulu kemana-mana, minum kagak, ngopi kagak, mati Bu. Ya alhamdulillah saya baru nyampe, makan bareng. Yang nyambut Pak Bupati, makan bareng sama Pak Bupati. Udah cakep ini. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bareng sama Pak Bupati. Kan mati bagaimana hidupnya? Ya. Nah kalau sudah Allahu ghaniyun amman siwa, Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, termasuk kita. Hari ini dikasih panjang umur, kalau mau dihabisin hari ini bisa. Iya Bu. Makanya cuma satu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah Tuhan kita. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Hari ini ayatnya kita pakai, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ya Bu, dari Allah ke Rasulullah ya, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, termasuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, tabiin. Artinya kita nggak ada orang tua, nggak ada papanya, nggak ada emang nih, nggak ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih orang hebat tahu. Ibu hebat, ahli surga. Saya berani buktiin di sini bapak-bapak apa ibu-ibu yang masuk surga. Ibu-ibu lah, ngajinya rajin Pak. Orang belum mulai acara dia udah kumpul. Kita bapak-bapak pengajian udah mulai masih di tembok, bleduk Pak. Bahkan kalau ngaji pun saya yakin, ini di Awirarangan nih, saya berani buktiin ngajinya pinteran mana. Yang merasa ibu-ibu ikutin saya. Ibu, saya udah rada serak nih, kebanyakan job. Iya, habis dari sini ke Surabaya, dari Surabaya ke Bandung, dari Bandung saya ke Tasik. Bukan ceramah, ngikut truk pasir. Coba ibu nih, yang merasa ibu-ibu. Ibuku, kakakku, tetehku suaranya. Lope dari jauh, ikutin saya. Yang bapak-bapak diam dulu. Saya pengen dengar di Awirarangan ini suaranya ngajinya pinter mana. Ibuku, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasolli inna syani'aka. Cakep. Ibu diam. Sekarang bapak.
Ibu diam. Ya, dengar suara bapak. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak Alazi. Ayo pak Alazi. Ayo Alazi. Tuhan. Kayak nggak menghargai gitu. Kalau ibu kan enak. Ini ahli surga suaranya. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul. Tuh, ibu-ibu ahli surga, bapak nggak jelas. Ayo bahasa kolot balak gitu cenah. Ayo pamajikan mah kudu di alam bae. Jadi nggak ada salahnya, yang salah mas suami. Iya bu. Jadi suami itu nggak pernah benar, salah terus. Diem di rumah di imah baik. Begitu keluar baik lalempangan baik. Jadi imah salah, keluar ke salah. Jadi yang benar selalu makanya ibu-ibu itu maaf kalau sudah tersentuh, ada bahasa almar'atu kal mir'ah. Wanita itu kalau sudah tersinggung dia bisa retak-retaknya seperti kaca. Kalau udah enak-enak banget. Ya maaf ibu, ada bahasa almar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca, kalau sudah retak susah nyambungnya. Saya lihat dari jauh wajah-wajah yang hampir punya keretakan gitu. Makanya kenapa saya kalau ceramah bikinnya happy, udah happy aja. Hidup itu harus bergerak, bergerak aja. Usia di atas 50, 60, 70 nggak usah serius-serius. Nenek juga ngaji nggak usah bismillah, nggak usah. Santai aja, nggak ada MTQ tingkat nenek-nenek, nggak ada. Jadi bawa santai, hidup tuh bawa santai. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu bercanda, artinya jangan terlalu serius. Mentang-mentang ngaji gitu depan ustazah 3 jam gak bergerak. Subhanallah. Kolesterol naik, jalannya miring gitu tuh. Ya biasa aja. Makan kadang-kadang aneh begitu keroncongnya banyak. Dijemput ngaji, subhanallah, aku ditinggal, subhanallah. Kasian yang nggak ada kuning di tangannya, kasian. Biasa aja. Saya kalau ceramah nggak serius-serius, jujur aja. Walaupun ada Pak Bupati, saya nggak jaim-jaim. Iya, nggak apa-apa, Pak Bupati juga sama saya, manusia juga. Yang kedua juga masalah tingginya sama. Saya kaget waktu saya berjejer, ada Pak Dewan, ada Pak Bupati, kayak adik kakak. Ya Allah, kayaknya begitu lahir kayaknya bapak ibu telepon-teleponan deh, mesen gitu. Begitu berjejer sama, ya Allah. Tapi kan likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Walaupun tinggi kita sama Pak Bupati, saya nggak jadi bupati. Bener, bupati juga nggak jadi saya. Boleh beda pemikiran, boleh beda pendapat, boleh, asal jangan beda pendapatan. Nah, pendapatan beliau saya ambil kan nggak mungkin. Iya, saya yakin enakan saya nyari duitnya. Ngomong-ngomong pulang, nggak nungguin bulanan, saya mah nggak. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Nggak sama Pak. Bener, iya Bu. Banyak ustadz hari ini, tapi hari ini saya yang ceramah. Bisa ceramah, tapi kenapa saya? Ya Bu, artinya kebetulan nih. Bukan berarti saya ceramah saya paling benar, saya paling pintar, saya paling paham. Enggak, bisa jadi itu yang masuk surga duluan besok dari PP sama Banser. Kita nggak tahu, orang saya nggak punya organisasi. Kita nggak tahu, ini kita lagi audisi siapa yang terbaik. Bukan hari ini saudaraku. Kadang-kadang kita kelihatannya benar, ternyata kita banyak ditipu sama orang yang kelihatannya benar, ngomongnya benar, ternyata perbuatannya enggak.
ngomongnya bagus tentang bisnis, bisikan manis, ngomongnya benar, tapi begitu urusan ternyata enggak. Capek Pak kita ditipu sama orang-orang yang kelihatan kayak orang. Maka sekali ceramah saya, jujur aja saya bukan ustadz, bukan. Kalau saya bukan ustadz, karena tadi mah sebutan MC aja al-mukarram, al-ustadz. Itu penghormatan. Masa manggil saya anjing, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tonjok sama gua panitinya, wah sih. Atau penghormatan ini tali. Kita kadang bernasib bagus, adilnya Allah. Saya ceramah di berapa LP, anak-anak napi saya bilang Allah adil. Allah adil. Banyak orang dari miskin jadi kaya, cakep. Artinya miskin dia memotivasi dia bagaimana jadi orang kaya. Miskin kaya, cakep. Yang repot udah kaya jatuh miskin. Arti kita berangkat juga dari bego juga. Termasuk bapak-bapak, kalau di depan istri bego semua. Tuh teman saya begitu. Baru keluar berangkat kerja, jangan lupa Sherlock. Baru 3 langkah dari pintu minta Sherlock. Akhirnya di Sherlock aja suaminya, nih aku di sini. Ibu yang hebat. Makanya ibu kalau punya suami pelit, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Saya tahu kuncinya, nanti praktek nih Bu. Saya ceramah nggak jelas nih. Nanti praktekin, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Itu nas yang membenarkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Paham ini? Hidup cuma 3 Pak. Kita keluar dari lubang. Kita rumah tangga mudah-mudahan masuk lubang. Nanti kita mati bakal dimasukin ke dalam. Jadi hirup ngan dari liang ke liang doang beak. Keluar dari liang, asup kana liang, nanti mati bakal dimasukin ke dalam. Iya. Itu tugas kamu. Jadi kalau punya suami galak, menghindari KDRT kekerasan dalam rumah. Itu banyak di Polsek, di Polres, hampir setiap hari ada laporan KDRT kekerasan dalam rumah. Untuk mengurangi itu, maaf. Apa-apa kita lapor polisi, ribut lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sarua bae mur. Kalau kita lapor ke dia lapor kemana? Benar. Oke, ada kiai juga begitu, datang santrinya, kiai minta cai. Kenaon gitu, iya pemajikan. Udah lumpat 3 poe. Jadi imam. Minta cai kiai. Beri cai. Sebelum ditanya udah berapa hari, istrinya kabur dari rumah. 3 hari Pak Kiai. Istri saya udah seminggu ini. Artinya urusan rumah tangga mah nggak bisa ditebak. Bener ibu, bener. Sama aja. Saya pulang dari sini, istri saya nggak nungguin saya. Yang ditungguin, ya iyalah. Tiba-tiba ada, gua nggak kuat, istri gua tuh pengeretan, apa duit, mendingan gua keluar nyari cewek lain. Di luar juga sarua bae. Ya, ini kira-kira persoalan yang maaf ibu, maaf itu selalu ada di lingkungan kita dan hari-hari dalam diri kita. Makanya apa modal pulang? Fal ya'mal amalan sholihah, beramal soleh, berbuat baik. Almarhum Pak Iwan baik, pengen punya acara seperti ini luar biasa, bahkan menghadirkan Pak yang punya Kuningan, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dewan, Pak Camat hadir. Ini luar biasa kebaikan. Kalau hari ini kita kirim Fatihah tadi itu, ini ada berapa ratus orang. Kalau kita lempar satu mungkin untung-untungan, tapi kalau kita lempar sekaligus ratusan Fatihah, nyampe nggak? Ghafarallahu dzunubahu wa taqabbala amalahu wa nawwara quburahu. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, dan baguskan kuburnya. Ini kita jadi saksi kebaikan-kebaikan almarhum. Belum kita nggak tahu. Antum musabiqun, ujungnya wa nahnu insyaallahi lahiqun. Kita juga bakal nyusul. Ya Bu, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Setebal apapun tembok, waktunya sampai. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah nyampe batasannya, habis sampai teteh ke mesin ATM.
masukin kartu ATM, beletak, berbalik, beletak, balik deh. Bukan ATM-nya yang rusak, emang duitnya udah habis. Mau berobat ke luar negeri, mau diimpus sebanyak-banyak, kalau dimasukin selang, waktunya sampai habis. Wa kafa bil mauti wa itu, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Buat mati itu balik malam masalahnya. Selesai ibu, nggak ada yang kita bawa itu. Makanya cukup wa kafa bil mauti wa itu, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Orang yang nggak pernah ingat mati sombong. Orang yang nggak pernah takut sama ingat kematian, manusia paling sombong. Dan termasuk kita seperti ini bu nih, kenapa kita doain almarhum Pak Iwan? Karena dia begini, doanya nyampe. Oh, ada pertanyaan orang yang agak sebelah sama kita, kok orang mati dikirimin Fatihah, emang nyampe? Kalau kita ngirim nyampe bu, yang nggak nyampe nggak ngirim. Benar? Oh, kita WA dari sini ke Bandung sampai nggak? Kita WA ke Surabaya nyampe nggak? Sampai. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Benar? Kalau akang nggak percaya, emang ada orang mati dikirim Fatihah nyampe? Coba akang mati dulu. Nanti bebarengan orang kirim Fatihah. Kalau nggak nyampe, miss call. Nah, sudahlah urusannya mah itu urusan Allah, jaringan Allah. Bener ibu. Sudah kebukti sekarang kok. Hidup makin simpel. Berapa banyak orang naik dari YouTube, hancur ke YouTube. Medsos itu luar biasa, bisa naikin orang, bisa juga jatuhin orang. Satu kata aja luar biasa. Ini saya ceramah, untung nggak ada kamera, saya selalu berharap begitu, takutnya dipelintir ya. Mudah-mudahan nggak ada kamera, lowbat kabeh ya. Kita nggak tahu siapa yang terbaik bu. Makanya ini yang bikin baik ini bekal buat kita ini yang begini ini. Pak Bupati baik, Pak Sekda baik, Pak Camat, Pak Dewan baik, RT RW-nya baik, kumpul malam hari ini semua. Dan anehnya belum ada yang mau pulang sama sekali. Ayo dong, ayo gerak balik atuh. Atuh orang ke balik meureun. Ibu masih kuat, ibu? Ibu belum ngantuk? Ini tetehku belum tunduh belum? Apakah ibu dulu security? Biasa ronda? Entuk, tapi hebat. Makanya bawa happy, bawa senang, jangan bawa susah. Susah udah turunan, capek ya bu. Jangan bawa dulu kita sudah diajarin, masih kecil sudah ada lagu di sekolah. Buat apa susah, susah itu tak masih susah baik. Bebasin, santai, ngaji sama saya nggak jelas isinya apa, tapi saya pengen ibu tuh happy biar sehat panjang umur. Nggak usah mikirin suami, nggak usah, jangan dipikirin, urusin aja. Dipikirin mah nggak jelas. Maaf ibu, pacaran begitu, sampai rumah tangga masih begitu, sampai udah punya anak tetap, berarti Allah kasih jodohnya udah begitu. Ya, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin juga, berarti emang kelakuannya udah begitu. Yang ceramah begitu, yang dengerin juga berarti kita semuanya udah pada begitu aja. Negeri kita tercinta begitu, yang ngurusin juga, rakyatnya juga, ya berarti kita emang di posisi yang udah begitu. Gimana ya begitu. Jadi jangan sampai dia bawa pikiran, maaf ibu, capek. Orang yang bakal nimbul penyakit, banyak pikiran, banyak persoalan, makanya bebasin. Lihat curhatnya orang tua kita, tempat curhat yang sebenarnya Allah. Bangun malam curhat nih, ngedoain anak, suami ngedoain istrinya, istri ngedoain suaminya, siling teh gitu teh. Nanti masuk surganya rombongan. Oh bagaimana mau masuk surga rombongan, orang dunianya sengketa, kasus baik. Bapaknya megang HP, emaknya pegang HP, ya, anaknya pegang HP, adil kan? Cuman
persoalan yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP, yang baca Quran. Takutnya nanti yang masuk surga duluan iya HP usaha ya ayah HP mana bener ya, maaf, coba di masjid sekarang Quran tuh bagus-bagus. Dulu Quran sampai pada sobek sampai gak ada kulitnya di masjid. Sekarang orang baca Quran lebih kepada buka HP. Padahal maaf, kelemahan kalau kita baca Quran pakai HP, maafin orang baca Quran pakai HP lagi ngaji ya lobet. Tapi kalau baca Quran, buka Quran, ada lobetnya enggak? Begitu kita lagi ngaji ya stiker lewat lagi wik ya, persoalan bukan. Makanya la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum pegang Al-Qur'an. Ada nggak orang mau megang HP ngambil wudu dulu? Ada nggak orang buka HP baca Quran? Jarang buka HP baca WA. Bener, lihat TikTok ya Bu. Makanya ada seorang suami lagi membanggain istrinya, oh alhamdulillah istri saya udah jarang keluar sekarang, di rumah terus, seneng saya, setia bener sama saya. Cuman setiap hari persoalannya datang terus paket sampai suaminya kesel, nanti kalau aku mati paketin ya. Sedikit barangkali Ibu. Udah malam nggak? Udah malam. Pak Bupati izin Pak balik yuk Pak. Enggak, takutnya beliau ada urusan persoalan capek gitu juga. Teh belum pernah ya ada penceramah sampai budahan gitu. Enggak, masalahnya nggak ada kipas angin, legging saya udah basah. Dah saudaraku, dalam suasana syukur kita bahwa kita juga menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga bersyukur kita bahwa kita sudah sampai di 528 kuningan yang harus berharap kita terus melesat ya. Kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin, Allah bagusin kuningan kita, Allah bagusin masyarakat kita, Allah bagusin kebutuhan kampung kita. Jangan sampai ada azab karena kita tidak bersyukur. Syukur itu ada 3. Syukur bil qalbi, dari hati. Syukur dengan hati bahwa apapun yang kita punya dari Allah ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kan gitu. Artinya selalu ada keterlibatan Allah dalam hidup kita. Makanya kalau pengen jadi nilai ibadah, setiap kita melakukan sesuatu, sebut nama Allah, bismillah, akhiri dengan hamdalah. Setiap urusan yang kita selalu mengingat dan melibatkan nama Allah, maka akan ada nilai ibadah. Jangan main-main. Kalau kita potong ayam gak nyebut nama Allah, bisa jadi ya Bu, bener itu ayam gak halal kita makan. Khawatirnya kita masih makan anak-anak kita tidak menyebut itu nama Allah, khawatir bisa aja rusak seturun-turunan kita. Makanya orang-orang dulu ini makannya bagus, makannya rapi. Orang-orang dulu masya Allah cakep. Guru SD kiai, guru ibtidaiyah, guru sanawiyah itu kiai, nggak lompat-lompat ngajarnya. Di situ ya di situ aja, walaupun gajinya nggak jelas, tapi ngajarnya jelas. Ya dulu tuh Bu. Saya ini maaf bukan lagi ini kita apa namanya ke belakang, lihat ke belakang itu. Orang tua kita tuh luar biasa. Dia pejuang, dia nggak pernah ngaku pejuang. Dia pengen lillahi ta'ala. Sementara ada orang yang pengen ngaku-ngaku dan dianggap pejuang. Dunianya dia dapat, akhirnya zero, kosong. Tapi orang tua kita, masya Allah, lihat Ibu, dia kasih makan anak-anaknya dari hasil tani. Yang kalau kita hitung, maaf ini, saya yakin ini bukan anak orang kaya nih. Ini anak orang-orang soleh, anak orang-orang tua kita yang baik. Makanya kenapa ngaji ini yang bikin almarhum orang-orang tua kita, guru-guru kita senang kalau pada kumpul begini. Ada al-fatihahnya, ada hadorohnya. Coba Ibu diundang, ya diundang sama ibu-ibu Pemda umpamanya masuk ruang karaoke, ada nggak summa ila ruhi, ada?
Atau sebelum kita menyanyikan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu istimewa, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita, ada nggak? Tapi kalau di sini udah jelas di depan, summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila ruhi khususan uminu iya binti bapak noetata, bapak noetata yang kuburannya di belakang masjid. Bapak nu iya yang makan yang geus katinggang triplek. Bapak nu itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Atau sadis zaman ayeuna mah ibu kuburan kan laku dijual. Itu yang katanya tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung. Kenapa kita mesti kirim Fatihah? Ini alasannya ibu. Jadi kalau ada orang bilang ke orang tinggal dikirimin Fatihah, kalau dibacain doa saya setuju. Fatihah isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin, pembuka doa, penutup doa walhamdulillahirabbil. Jadi supaya mantep aja, jangan ragu-ragu gitu. Ada kan sebagian orang tuanya meninggal, anaknya kebangetan pinter, sekolah tinggi, kuliahnya S1, S2, S3, S4, sampai kebanyakan S beku. Begitu orang tuanya meninggal, nggak ada itu, nggak ada dari sananya. Maulid juga nggak ada dari sananya. Jawabannya simpel, nggak usah ke sana, ke sini aja lagi maulid. Di Kelurahan Awirarangan lagi maulid, nggak usah ke sana ke dia. Ini maulid nih, ya bu. Nabi selalu puasa di tiap hari Senin, hari kelahirannya. Ya. Nah kita nih orang-orang tua kita begini nih yang maunya nih. Kenapa tawasul nyambung? Nanti pleset tuh kita bakal berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim yang naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Jalan itu. Bagaimana? Sebab jujur Pak, survei membuktikan dalam kubur itu gelap, poek. Sekalipun yang mati orang PLN, poek bah. Punten nggak bisa narik kabel gitu, pasang token nggak bisa. Mana yang bisa terang ini tadi tuh? Summa ila ruhi nih. Nanti kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Summa ila ruhi bapak nu iya bin bapak nu etata. Bapak nu etata. Soledat kita tuh cekelan wa ila ruhi bapak nu iya bin nu etata, cekelan wa ila ruhi. Bapak nu itu tuh bin bapak nu iya bapak nu iya binti bapak nu etata. Ini yang bakal kita masuk surganya nyambung Pak. Kalau dunianya nggak mau nyambung, akhirat juga nggak nyambung dong. Iya bu. Bukannya nggak boleh, bukan. Saya juga nggak berani. Halal haram itu bukan tugas saya, itu MUI. Benar. Boleh nggak boleh itu keputusan MUI, bukan saya. Kalau saya mah PA aja. Iya. Jujur aja kalau saya mah. Benar itu apa? Mati masuk surga, itu orang benar. Oh dia preman dulunya, kok ada di surga? Sukses dia di hadapan Allah, walaupun dulunya nggak sukses. Jadi kalau ibu jangan ketakutan, saya mah dosa saya banyak, saya nggak usah begitu bu. Kita pasti masuk surga, pede kali. Ya iyalah. La ilaha illallah kuncinya surga, kan ada lagunya Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Masa megang kunci bingung? Iya dong. Ibu nih ahli surga. Sabar, dimarahin suami sabar, masak nggak dimakan sabar, ya kan? Iya bu, aman. Nah suami mah nggak usah dipikirin bu ya. Ya, ibu nanti kalau pulang dari sini ibu liatin, lagi tidur liatin, napasnya liatin. Kalau masih nah itu cakep tuh bu. Tapi kalau udah tidurnya hiho, itu bukan suara biola, itu bengek. Jadi kalau ibu lihat suami ibu masih asik apa enggak, happy apa enggak, ya taruhlah kalau udah lobet wajar lah ya. Lato-lato juga bagus kalau masih muda, tiktok gitu. Tapi kalau udah tua cuman ke kanan doang, keprek gitu. Jangan dipaksa dia, kasihan. Ya. Dibungkus saja makan ebo basah, lebih bagus itu. Nanti lihat bu, suami ibu coba dah, perhatiin. Kan tadi saya bilang tuh, pagi 10 juta, siang 10 juta, sore 10 juta, cukup dong. Cukup buat ibu, cukup buat bapak bengek.
Makanya wajar kenapa bapak belum pulang, bukan lagi gila sama janda, lagi nggak megang duit. Ayo dong baik sangka begitu butuh. Nanti lihat pulang tidur tuh, batuk orang senang itu cuma 2 kali. Itu senang tuh, masih bahagia, masih sakinah, mawadah, warohmah, wa iya, wa ana, wa nih, wa njuh. Itu banyak ada sakinah itu wa uwa tan kabeh eta. Mawadah aja. Sakinah, mawadah, warohmah, wa iya, wa ana, wa nih, wa nung. Wa-waan kabeh eta. Wa hijah, wa niyah. Lihat nanti batuknya. Kalau ibu maaf nih, bapak udah kelihatan, ini bapak kan maaf jujur pak, survei membuktikan juga memang begitu, rata-rata yang mati duluan dalam rumah tangga itu suami. Jujur aja, bapak saya lebih dulu meninggal daripada ibu saya. Artinya kenapa bapak meninggal? Berarti udah nggak kuat sama emak waktu itu. Kenapa kita masih hidup? Karena masih mau bertahan. Tapi lihat dari batuknya, kalau batuknya orang hebat, masih gagah. Tapi kalau udah ada panjang, itu udah nggak lama itu, bu. Harus diurusin, harus dibageran itu mah. Kalau batuknya si muda, tapi kalau udah itu biasanya batuk begitu 1/2, 1/2 tuh. Hawa dingin. Itu nggak pakai nunggu 3 bulan, itu pasti ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paeh salah gimana? Udah? Belum Pak Ustadz, ini saya mau ngasih info. Apa? Ada uang buat ini ngebantu pembangunan kemakmuran masjid dari Pak Ustadz, nanti dimasukin ke keropak katanya Pak Ustadz. Ya, karena alhamdulillah tadi juga udah banyak yang beli sabun Umina Barshop. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang hadir di luar. Ini keropak nanti, jadi nanti ada kardus, ibu masukin ya, karena Ustadz aja udah langsung masukin ini. Keropaknya mana? Atuh langsung baik ke karopan ngomong ke aing siap beak siapa aing ya. Pak Ustadz masukin, karena alhamdulillah pembelian Umina banyak. Masya Allah. Dan masih ada kurang lebih 2 kardus lagi. Kira-kira Pak Bupati perlu buat pemutih nggak Pak Bupati? Nggak ulah kita ngomong Pak Bupati mah, Pak Bupati nggak bayarkan baiklah. Karunya itu nih dia mau nikah no, belum ada duitnya. Iya, Ibu, saya masih kasih kesempatan 5 menit. Setelah itu nanti ada kardus yang melayang. Oh, iya. Mana kardusnya? Kita selawatan pengen dipimpin sama Pak Ustadz katanya. Aduh ini aja. dari Ustadz Akri duluan. Saya rada berat. Ya, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Bupati, warga Kelurahan Awirarangan semuanya kita Allah kasih sehat panjang umur, barokah, moal asup meureun. Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, saudaraku tim hadroh, kasih sholawatan biar teman-teman panitia jalan. Saya mau rebahan dulu. Ya, satu sholawatan aja, habis itu kita berdoa. Ya, dan alhamdulillah makasih yang udah beli Umina, silakan manfaatkan. Nanti kalau sudah habis satu lihat perubahannya, yang punya plek hitam sikut. Mohon maaf sebelum sholawatan mohon maaf sebelum minta ini manfaatnya apa aja Pak Ustadz, karena Pak Ustadz brand ambasadornya. Nah, ini daun bidara, daun binahong, biasanya kan obat gatal tuh Bu. Kalau gatal-gatal ada plek-plek tuh di selengki. Selengki apa selengki? Selengki. Apa selengki? Selengki apa Pak? Selengki di sini apa? Ya itu, ya perapatan pantat lah gitu beda. Maksudnya biar apa? Iya, kalau ada yang hitam apa itu, ini bisa bersih putih. Karena wangi kok Bu, ini wangi. Cuman dan warnanya beda di antara yang lain. Sabun emang ini khusus wangi, tapi tidak seperti ada sabun yang gatal juga, tapi tidak beda. Ini sengaja saya buat, saya merekin Umina, artinya emak saya. Emak saya tuh kalau sama anak romanya teliti banget. Emak saya tuh anaknya 13, satu ibu satu bapak. Ibu saya turunan banyak, anaknya banyak Bu, subur, bapak subur, emak produktif.
Ya bapak dari Balong dan kolor di luhuran panto emak lewat eta ngecelak eta rendah di bae teman ku subur-subur na indung aing eta. Jadi nanti sambil berjalan selawatan, silakan yang mau masukin tadi kayak Ustadz Akri silakan, yang mau beli sabunnya lagi silakan juga, sabunnya masih ada kurang lebih 2 kardus lagi. Ibu yang mau silakan ya, karena yang belakang tadi nggak kebagian katanya. Kita todong sekda, kita todong Pak Bupati, kita todong Dewan, kita todong Pak Camat. Oh, jangan ditodong, entar asus. Enggak ngasih. Oh ngasih. Kan hari ulang tahun. Oh iya, ulang yang tahun. berulang tahun biasanya kita minta ditraktir. Nyun kendoana baik bil barokah. Kalau memang mau mangga, kalau emang nggak mau koret. Udah. Oh, udah, mana panitia? Tadi katanya mau dibantu sama lagu selawat. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة لدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله. على ياسر حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. بأهل البدر يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Terima kasih tim hadroh luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat tim hadrohnya. Luar biasa ibuku kakakku. Mantap ini anak-anak hadroh, mantap ini. Ya alhamdulillah. Ini motor buat siapa? Motor yang kita tunggu-tunggu segera akan kita undi. Dan saya berulang kali ngucapin banyak terima kasih ibu yang udah beli sabun Umina, berarti ibu juga sudah bersedekah. Karena
Ibu mohon maaf izin. Saya juga ngingetin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tertawa, yang sudah senyum, itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di depan saudara kita juga sedekah. Jadi nanti pulang dari sini masuk rumah senyum. Mau ke kamar mandi sampai naik ke tempat tidur tetap separoh koslet namanya. Dan kita juga mau sedekah satu lagi. Apa tuh? Buat Kiai Tatang dari DKM masih di sini, besok ulang tahun, kurang lebih 1 jam lagi beliau milad. Weh, nanti tuh lagunya sama anak-anak hadroh. Iya. Mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk. Oh, baik. Sambil saya izin mohon maaf. Ini tutup dulu apa? Undi. Undi dulu. Undi 1 unit motor Ya, pasti. Yamaha Ya. dengan cicilan 830 per bulan. Ya mah. Oh, salah. Kita mah leasing. Ayo. Iya. Ya. Oke. Siap. Mana? Sudah selesai. MC. Ya, saya enggak tutup dulu ceramah saya. Ngundi dulu. Oh, ngundi dulu. Iya. Ayo. Dengan nomor keberuntungan siapa yang dapat, bismillah, mudah-mudahan besok ibu punya tambahan dari Grab. Masya Oh, ya. Wah, ini hadiah spesialnya cuman ini. Oh. Jadi Pak Bupati mau nawarin umroh, mudah-mudahan tahun depan Allah kasih ya. Amin ya Allah. Pak Bupati biar sehat terus, Pak. Duitnya banyak biar bisa nyisain. bisa dilihat dulu ke orang lain, diliatin. Ini saya ngaduk-ngaduk aja nih. Nggak ada. Saya nggak ambil sumbang gini. Ini cuma gini doang kerjaan saya tuh. Disaksikan Pak Bupati. Belakang. Bayang adil. Saya udah aduk-aduk ibu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat DL. Ini yang dapat satu kelompok, Pak Ustaz. Oh, ini satu kelompok, satu motor, satu. Satu kelompok yang ikut karnaval kemarin. Oh, satu kelompoknya ikut karnaval kemarin, bukan untuk satu orang. Oh, Dengan nomor keberuntungan. kumaha eta satu kelompok motor hiji. Anu saurang spiona, anu saurang pelekna. Atau beak di pretelan. Dengan nomor keberuntungan 00000. Bener tapi 3 kali saya yang bacain, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dengerin 2 angka lagi. Perhatiin ya, mata saya rada buruk. Saya kalau ngeliat angka rada buruk, tapi kalau duit merah saya inget banget. 0 bener, 0 bener, 0. Oke. 2 1 0 8 0 2 angka lagi. 6 biar bikin kamu enak dulu sama aku. Ulang dari awal, takutnya ada yang double. 000210806. Yang ngomong 2 mana? Sini kamu. Berani-beranian kamu teteh ngomong 2. Kadio. Sini. Biar ibu yang bacain langsung siapa yang dapat grupnya. Biar saya, kok ibu segitu pedenya? Kamu tuh siapa sih? Ya Allah. Silakan ibu, mohon maaf. Waduh. Bu Haji, udah Bu Haji? Belum. Doain mudah-mudahan, kita doain semua mudah-mudahan Allah kasih berangkat haji. Kalau besok ada hadiah umroh, ibu yang berangkat umroh. Itu pede banget ngomong 2 gitu. Saya pengen tanya, ibu bisa ngelihat emang? Bisa. Hah? Bisa. Iya. Ibu lihat saya? Iya, lihat. Bener. Caang berarti lamun tengah dia mah poek meureun. Buta. Coba ibu bacain deh. 0 0 0 2 1 0 8 0 6 2. Luar biasa ibu. Benar. Jadi itu punya mana ibunya punyanya? Bawa sini dong. Ibu RT. Bawa sini. Bawa sini dong. Alhamdulillah. Ini dari grup apa? Jipat. Jipat artinya apa? Hiji 4.
Oh, hiji opat kampanye sih. Ini Ibu RT. Iya. Wah, samain diakurin Ibu sebutin supaya akur cepetan. Oke, ya itu yang itu. Bener gak di situ? 0 0 0 2 1 0 8 0 6 2. Iya, alhamdulillah berarti benar. Silakan Ibu RT. Bu RT bisa bawa motor? Enggak. Ada suami. Ah, Ada suami. enggak, di sini rombongan Ibu ada yang bisa bawa motor? Oh, ada. Oke, kalau begitu di sini bareng-bareng. Ini nyaksiin banyak banget ini. Kita izin dia dampingin nanti sama motor. Oh iya. Mohon izin Pak Ustadz dan mohon berkenan kepada Bapak Bupati untuk bisa mendampingi Bapak Ustadz Akri untuk bersama-sama kita foto bersama dengan yang memenangkan undian utama door prize 1 unit sepeda motor dari mana ini?